sudah paparkan beberapa data mengenai NIT yang ada, terutama di kalangan anak muda Indonesia. Bagaimana evaluasi Bappenas terkait data ini? Ya, sebenarnya ini itu juga memang selalu menjadi tantangan bagi kita ya setiap tahun. Dan kecenderungan dari tahun ke tahun seharusnya ini itu juga terus menurun. Namun saat ini kita dihadapi recovery dari pandemi COVID sebelumnya. Jadi pada saat 2019 ini sudah menurun sampai 21,77%. Kemudian 2020 karena adanya pandemi jadi meningkat sekitar 24% ya. Dan sekarang memulih kita sebenarnya menurun sampai ke 22,25%. Jadi menurun sekitar 0,97%. Jumlahnya meskipun demikian memang tetap persisten ya karena jumlah penduduk usia muda kita pun semakin menambah. Dan hal ini menjadi salah satu dasar bagi kita ya, data ini menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan kebijakan ketenaga kerjaan ke depan. Oke. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Maliki, saya ingin melihat juga dari sisi level jumlah NIT yang ada, bagaimana Anda melihat perkembangannya dari tahun ke tahun? Apakah di tahun 2023 kemarin dibandingkan 2022 lebih baik? Dan jika misalnya levelnya itu ternyata lebih buruk, pemerintah telah melakukan apa untuk tetap menjaga level ini dalam batas yang baik? Iya, sebenarnya cukup hampir stabil ya, sekitar 10 juta itu. Yang menjadi concern bagi kita adalah bagaimana sebenarnya dengan jumlah ini kita bisa sebanyak-banyaknya bisa masuk ke kegiatan yang lebih produktif. Apakah itu masuk ke sekolah, kemudian atau dia bekerja gitu ya, atau memang apabila dia mempunyai usaha, tentunya kita akan juga arahkan ke sana gitu. Saya kira memang yang paling menjadi concern itu seperti itu. Dengan jumlah presentasi yang sudah cukup menurun, relatif dari sisi jumlah juga cukup stabil. Oke. Dari keseluruhan yang ada, NIT yang ada, apakah sebenarnya menurut Anda ada masalah struktural yang harus dibenahi, Pak? Dalam hal ini misalnya contohnya kecocokan atau mix atau matching dari vokasi dengan kebutuhan dari industri yang ada, atau sepertinya ada hal-hal lain yang lebih dari struktural seperti ya ada major force yang terjadi, contohnya kan ada pandemi COVID-19 dan lain-lain yang menyebabkan NIT ini levelnya tetap berada di level yang cukup tinggi, Pak. Iya, jadi rata-rata kalau misal seseorang itu lulus, itu rata-rata mencari pekerjaan maksimal ya, maksimal itu sekitar 6 bulan. Atau kalau misalnya dia memang sangat mempunyai background yang cukup unik ataupun memang tidak cocok, itu bisa sampai ke setahun atau 2 tahun. NIT terjadi karena memang masalah itu ya, masalah ketidakcocokan antara apa yang telah dia pelajari di sekolah ataupun di training dengan permintaan dari dunia kerja. Jadi inilah yang memberikan waiting time yang relatif cukup tinggi, cukup panjang ya. Jadi apa yang kami harapkan di sini adalah bagaimana kita bisa mempercepat ya pertemuan keseimbangan antara yang diminta dan apa yang tersedia. Dalam hal ini kita melakukan beberapa hal ya. Satu, tentunya permasalahan ini harus kita perbaiki mulai dari awal. Mulai sangat dari awal sekali, misalnya bagaimana seseorang ataupun individu ataupun seorang anak ini memilih pendidikan mereka. Apakah dia akan masuk ke dunia vokasi misalnya, kemudian atau dia memang mau ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari SMA kemudian perguruan tinggi. Motivasi itulah yang harus dibangun ya sebelum dia memutuskan untuk masuk ke dunia sekolah juga.
Nah, ini pun seharusnya menjadi bagian dari pembelajaran kita ya, pembelajaran di dalam persekolahan ataupun kurikulum. Life skill, motivasi, kemudian juga bagaimana mereka juga mendefinisikan ataupun mengidentifikasi keinginan mereka ke depan. Itu pertama. Kemudian kedua adalah bagaimana kurikulum itu dibentuk. Misalnya seseorang sudah mau dia masuk ke SMA, kemudian akhirnya memang SMA itu konsekuensinya dia tidak siap kerja. Berarti dia harus ada pendidikan lanjutan, apakah itu D1, D2 sampai ke S1, ya bahkan ke Ya, S3. ya. Dan yang SMK gitu ya, SMK juga sama. Nah, kalau misalnya dia sudah memutuskan di SMK, kurikulum inilah yang harus kita perbaiki. SMK ini yang betul-betul harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Risiko apa yang akan menghadapi ekonomi Indonesia jika level dari NIIT ini tetap tinggi, Pak, menurut Anda? Apakah ada risiko yang luar biasa besar, contohnya 2045 di mana kita berharap menjadi Indonesia emas, ini tidak akan tercapai jika masih banyak generasi Z yang masih berada dalam kategori ini? Ya, memang intinya jadinya produktivitas kita tidak terlalu tinggi, Mbak ya. Atau produktivitas pemuda yang baru lulus misalnya itu tidak terlalu tinggi, tidak masuk ataupun tidak optimal di dalam memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Ya karena mereka juga tidak berproduksi, atau apabila dia bekerja itu pun tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga dari sisi pekerjaan tentunya tidak optimal. Satu hal lagi sebenarnya yang menjadi concern dari NIT itu adalah motivasi mereka. Kalau dia sudah lebih menjadi NIT misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya memang akan mendiscourage ya keinginan dia untuk mencari pekerjaan. Karena dia pikir ya udahlah saya juga susah mendapatkan pekerjaan, bidang saya juga enggak, mana ada perusahaan yang mau menerima dia gitu. Inilah yang kami cukup concern kan ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menjadi NIT, dia tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, akhirnya memang tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap perekonomian. Bahkan apabila dia pun seorang perempuan, misalnya dia tidak menjadi ibu rumah tangga juga gitu ya, saya pikir itu pun menjadi concern yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya, tentu sangat besar karena kita sedang menggadang-gadang bonus demografi. Tetapi kalau bonus demografi ini tidak bisa kita optimalkan dengan kualitas yang lebih baik, ya pekerjaan yang lebih baik, produksi yang lebih baik, saya kira ini tidak akan terwujud ya. Pembenahan jangka panjang ke depannya dan kira-kira dari level struktural vokasi, edukasional, dan match terhadap kebutuhan industri ke depannya, apa yang telah dikerahkan oleh Bappenas dalam jangka waktu ke depan ini Pak, dalam waktu RPJMN dan lain-lainnya agar ya benar-benar bisa menekan level dari NIIT ke depannya? Ya, kami itu menekan satu bahwa sistem pendidikan itu tentunya harus meningkatkan ya motivasi mereka untuk bisa melihat kira-kira cita-cita mereka apa, mau bekerja seperti apa dan sebagainya. Itu harus life cycle, Mbak. Mulai dari SD bahkan preschool sekarang ya, dengan wajib belajar 13 tahun harusnya mulai dari preschool, SD, SMP, bahkan ke SMA nanti. Dengan demikian mereka sudah tahu arahnya kemana. Kemudian penyesuaian kurikulum. Kurikulum baik itu SMK itu harus bisa berkolaborasi dengan pihak industri ya. Karena dengan kurikulum yang berkolaborasi berarti output ya nanti lulusannya itu sudah memang sesuai dengan keinginan dari industri. Jadi waiting time-nya nggak harus terlalu lama. SMK terutama ya. Kemudian satu lagi yang paling penting bagaimana menjembatani apabila masih terjadi mismatch. Kalau dia baru lulus SMA ataupun SMK ternyata pendidikannya tidak lebih baik, itu juga harus kita jembatani dengan pelatihan. Pelatihan tentunya ini bukan pelatihan dasar saja tetapi juga pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian long term ini ya, long term. Karena long term ini yang harus kita terus bangun adalah bagaimana kita bisa menjawab, membaca kecenderungan ke depan. Kalau misalnya kita tahu bahwa ke depan itu misalnya ya pelatihan
tenaga kerja komputer, tenaga kerja administrasi atau tenaga kerja yang lain itu sebenarnya mungkin harus mempunyai keahlian-keahlian khusus. Ini yang harus kita baca mulai dari sekarang. Setidaknya misalnya 5 tahun dari sekarang gitu ya. Karena dengan membaca seperti itu kita bisa menyesuaikan kurikulumnya. Bagaimana cara membacanya? Kita sekarang ini bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja sedang membangun pasar informasi pasar kerja ya, ISIPK. Jadi sistem informasi pasar kerja. Nah, dengan adanya ISIPK ini kami harapkan semua perusahaan-perusahaan yang mempunyai lowongan pekerjaan ini juga harus bisa menyampaikan ataupun mengumumkan secara terbuka dan juga nanti juga para pemuda atau yang pencari kerja juga bisa melihat kira-kira kebutuhannya seperti apa. Pada jangka pendek kita harus bisa menyesuaikan. Nanti di dalam jangka panjang kita harus bisa membaca dan akhirnya bisa membentuk kurikulum itu. Jadi waiting time-nya pun mismatch-nya akan semakin minimal.